Tensi Pilkada Jakarta mulai panas, saling sindir terjadi antara kubu RK Suswono dengan kubu Pramono Rano. Di sisi lain, kubu pasangan calon independen Darmakun masih terlihat adem ayem saja. Apakah politik riang gembira mustahil terwujud di Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Tim Sukses RK Suswono, Ahmad Riza Patria, juru bicara Pilkada PDI Perjuangan Ciko Hakim, dan Ketua Tim Sukses Darmakun Siti Fadila Supari. Selamat malam, Ibu Siti, Bang Ciko, dan Bang Riza. Selamat malam, Mas Ciko, Mas Adi. Baik, sudah ada juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Pray. Selamat malam, Mas Adi Praitno. Malam, Sylvia. Baik, terima kasih semuanya sudah hadir di Prime Time Metro TV. Bang Riza, saya ke Anda dulu ya. Kata RK tadi, saya lagi belanja masalah, bukan hanya datang selfie. Siapa yang dimaksud Pak RK? Ya, jadi yang pertama, tidak ada bermaksud menyindir atau mensasar siapapun, terlebih pada pasangan calon lain ya. Karena sejak awal komitmen kami, juga komitmen pasangan Ridho, kita ingin berkompetisi secara baik, demokratis dan sehat, saling mendukung, saling membantu. Itu juga kenapa Bang RK juga ingin bersilaturahmi kepada pimpinan-pimpinan gubernur sebelumnya, Bang Yos, Oke, Mas Anies, bahkan Bang Ahok juga yang kebetulan juga PDIP dan mendukung juga Pramono Rano, juga kami merasa penting untuk bersilaturahmi. Dalam rangka apa? Ya bukan meminta dukungan, tentu Bang Ahok kan wajib mendukung Bang Pram gitu kan, Bang Rano. Tapi sebagai gubernur yang juga punya prestasi, Bang Ahok penting bagi kami untuk bersilaturahmi, tukar pikiran, mohon ke Jakarta, kebetulan warga Jakarta dengan Bang Emil sendiri, begitu ya. Jadi sekali lagi silaturahmi itu penting kepada siapapun. Terkait soal selfie, ya semua biasa selfie. Yang dimaksud oleh Bang RK adalah kami sedang fokus belanja masalah, kami fokus keliling, kan berbeda. Kami ini kan itu bukan lagi menyindir Mas Pram dan Bang Rano ya, yang sering ke CFD, kemudian ada yang minta selfie? Enggak begitu. Kalau ke CFD semua orang ingin ke CFD, nanti pada waktunya juga Bang Emil juga akan ke CFD. Buktinya apa? Buktinya Bang Emil salah satu programnya adalah akan mengadakan CFD Night. Jadi nanti akan ada juga Car Free Day di malam hari begitu. Jadi tidak ada menyindir-menyindir. Jadi fokus kami adalah belanja masalah, berusukan, mendengarkan pendapat warga, harapan warga, diskusi, dialog, kemudian nanti dirumuskan, dijadikan satu program kebijakan, dilaksanakan bersama-sama dengan warga itu sendiri. Jadi tidak ada maksud menyindir, kita saling menghormati dan kita jaga ini suasana pilkada supaya semakin kondusif gitu. Oke, Bang Ciko, sebetulnya Mas Pram itu merasa tersindir nggak sih? Soalnya kalau dari pernyataan untuk menjawab jawaban pertanyaan wartawan, kita dengar Mas Pramono ini justru menjelaskan dia ke CFD bukan hanya sekedar selfie, tapi juga ikutan belanja masalah juga. Jadi apakah sebetulnya pernyataan RK itu membuat Mas Pram merasa tersindir? Boleh diulangi sebentar nggak sih? Tadi agak terputus, aku nggak bisa dengar. Sebetulnya Mas Pram itu merasa tersindir tidak sih ketika RK bilang bahwa dia sibuk belanja masalah bukan hanya selfie-selfie? Enggak, sama sekali enggak. Kalau kita bilang CFD itu kan, CFD kan juga cuma satu kali dalam seminggu. Dan waktunya juga terbatas, jam 6 sampai jam 10 pagi. Bahkan Mas Pram itu juga tidak full dari jam 6 sampai jam 10, itu satu. Karena saya juga pernah menggelar rapat dengan Mas Pram juga dimulai jam 9 di hari CFD, tapi paginya beliau sempatkan untuk berjalan-jalan. Tadi Mas Pram juga sudah menyampaikan, justru Mas Pram mengakui bahwa tingkat popularitasnya atau tingkat pengenalannya di masyarakat itu masih jauh di bawah Kang Emil gitu. Jadi inilah salah satu juga strategi beliau untuk memperkenalkan dirinya. Jadi nggak ada masalah itu bagi kami. Dan kalau bicara soal belanja masalah, Mas Pram tadi juga sudah menyampaikan bahwa memang hari-harinya dia belusukan. Mas Pram itu dari Senin sampai Sabtu itu jadwalnya bahkan dimulai
as early as 5 o'clock in the morning. Jadi Oke. bisa jam 5 pagi sudah ada jadwal Ya. sampai jam 10.30 malam. Soalnya hampir begini setiap Bang harinya. Ciko, seperti ada aroma persaingan Gimana? nih di balik pernyataan Mas Pram. Kata Mas Pram, saya lebih sering belusukan. Jadi pentingkah siapa yang lebih sering belusukan? Ya mungkin itu tersampaikan karena pertanyaan-pertanyaan wartawan seperti Silvi nanyain saya sama Bang Riza ini kan sepertinya pengen ada persaingan. Tetapi pada prinsipnya nggak begitu. Kalau persaingan sehat untuk memenangkan hati warga Jakarta, untuk mengalahkan permasalahan-permasalahan warga Jakarta, itu tentu sedang kami lakukan. Baik kami, baik Bang Dharma, Pengrekun, baik juga Kang Emil, Mas Pram, dan Bang Dul, itu sama-sama. Kita ingin mengalahkan problematika yang ada di masyarakat, kita ingin memenangkan hati masyarakat. Jadi bukan untuk menang-menangan satu sama lain atau kalah-kalahan, karena siapapun nanti yang jadi gubernur, insya Allah mereka-mereka ini juga akan tinggal di Jakarta dan tentu akan menikmati siapapun menjadi gubernur dan gubernur yang terbaik tentunya yang akan terpilih. Mudah-mudahan Mas Oke. Pram dan Bang Dul ya. Oke, kalau tanya ke Bu Siti pasti mudah-mudahan pasangan Darmakun. Oke, Bu Siti, saya ke Anda. Kalau paslon Darmakun itu sudah ngapain saja, Bu Siti? Kalau yang lain kan sepertinya sibuk belanja masalah, yang satu juga sibuk untuk belusukan. Kalau dari pasangan Darmakun ini ngapain saja, Bu Siti? Iya, terima kasih Mbak. Memang belusukan itu adalah suatu cara yang menurut saya cukup efektif untuk memperkenalkan diri pada kontestannya, pada masyarakat yang kira-kira akan mendukungnya, dan sekalian juga belanja masalah. Hanya kalau Darmakun ini lebih introvert ya, jadi tidak heboh begitu, tidak heboh seperti paslon-paslon yang lain, karena kami memang independen, jadi segala-galanya kan memang terbatas. Misalnya kan sponsor, kita juga akan sangat berbeda dengan para paslon yang lain. Tapi kami juga tetap berusukan untuk sekalian memperkenalkan diri, sekalian belanja masalah. Dan nampaknya target-target belusukannya itu agak berbeda begitu. Kalau Target-targetnya seperti apa tuh, Bu, yang beda? Di tempat-tempat yang mewah-mewah ya, kalau Pak RK juga di tempat yang dan kemudian di tempat yang indah-indah lah. Tapi paslon saya ini, Darmakun ini, senangnya di tempat-tempat yang kira-kira rakyatnya itu menderita. Nah itu agak berbeda. Oh. Jadi kita ke masyarakat yang agak lebih lapisan yang lebih bawah. Tapi sebetulnya pemilih di Jakarta maupun lapisan manapun juga semuanya adalah sangat rasional dan sangat kritis. Jadi saya kira gagasanlah yang akan mereka akan pertimbangkan, bukan hanya bukan hanya personnya sebagai cagup, tapi juga apa sih yang akan dikerjakan oleh calon gubernur ini nantinya. Baik. Mas Adi Pray, kalau kita tanya sekarang sepertinya para ketua tim ses, para jubir ini adem ayem ya. Tapi kalau ditanyakan langsung ke pasangannya agak berbeda, tensi panasnya itu mulai terasa. Apakah itu juga yang Anda baca, Mas Adi, bahwa tensinya mulai panas, saling sindir itu tidak terelakkan di Pilkada Jakarta? Saya kira dua hal, Silvia. Pertama, dimanapun pemilu itu adalah kompetisi. Jadi seperti pilkada yang dilaksanakan secara langsung di Jakarta, hakikatnya adalah saling bagaimana unjuk kekuatan dan saling unjuk bahwa dialah sebagai calon yang paling mantap di antara calon-calon yang lain. Jadi wajar kalau kemudian di antara calon itu mencoba untuk memberikan satu narasi dan persepsi yang menurut mereka itu jauh relatif lebih kuat dibandingkan yang lain. Dulu misalnya kita sering melihat bagaimana narasi politik yang disampaikan oleh RK, setelah itu kan Pramono juga menimpali, misalnya terkait dengan RK ingin buat Jakarta Utara itu seperti Dubai. Kemudian ditimbali oleh Pram misalnya, bahwa Jakarta itu nggak perlu seperti Dubai lah, cukup misalnya menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi secara nyata. Misalnya seperti selokan, tentang banjir, dan seterusnya. Itu yang saya kira bahwa dalam persaingan secara terbuka memang tidak bisa dihindarkan untuk saling berhadap-hadapan, baik dari segi ide ataupun gagasan secara politik. Cuman yang kedua,
saya kira memang semua paslon ini sebenarnya cukup gatal sebenarnya untuk tampil secara agresif. Karena pasti banyak gagasan-gagasan yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Tapi memang sepertinya tampil agresif itu sedang betul disembunyikan oleh setiap calon karena ada kecenderungan di Jakarta itu seorang calon dengan gagasan-gagasan yang agresif, suka mengkritik dan suka menegasikan orang lain itu cenderung tidak disukai. Ini tentu bagian dari strategi elektoral secara politik. Oleh karena itu, sekalipun misalnya ada perbedaan pendapat antara RK, Pramono, dan Dharma Pangrekun, sangat kelihatan sekali ini diamplifikasi dengan cara halus. Bang Ciko, Bang Reza, kemudian Bu Siti, sangat hati-hati menggunakan kata-katanya. Ini tentu untuk menghindari blunder dan kata-kata yang takut ya merugikan calon yang mereka usung. Coba bisa dibayangkan, kalau yang maju itu Ahok, udah habis itu kata-katanya keluar semua. Cuman karena Pramono, kemudian jubirnya ini adalah Bang Ciko, hati-hati betul bicaranya. Coba bisa bayangkan, untuk memberikan dana operasional RT RW yang 200 sampai 300 juta misalnya. Kalau Ahok yang jadi calon yang diusung oleh PDIP, saya kira kata-katanya pasti agresif, itu dianggap sebagai hayalan, mungkin dianggap sinting kan, karena dianggap tidak rasional. Tapi sekali lagi, demi untuk menghindari suasana yang kemudian memberikan sentimen negatif, para calon ini pura-pura tampil baik sebenarnya. Padahal dalam hati dan pikirannya mendidih betul. Mereka ingin ngegas bahwa mereka lah gagasan yang paling oke dan paling mantap. Bisa Oke, nanti dibayangkan urusan ditanggapi Car ya. Free Day bisa jadi cerita panjang, Silvia. Baik. Urusan Car Oke. Free Day aja bisa jadi urusan panjang. Jadi masalah Jakarta Oke. itu bukan selfie-selfie di Baik. Jakarta, tapi Ya, mendatangi ya, masyarakat ya. secara langsung. Dari kaca Mas Adi, ini masing-masing para calon atau jubirnya masih pura-pura baik saja ya, belum tampil agresif secara maksimal ya. Coba nanti ditanggapi oleh Bang Reza, Bu Siti, dan juga Bang Ciko. Tapi kita jeda terlebih dahulu pemirsa, Prime Time akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.